Halo majikanku sayang-sayang nih, hari ini TC mau ngomongin kelakuan orang kaya. Ya semoga kita semua nih bisa jadi orang kaya ya, tapi kelakuannya jangan kayak orang di teman cerita hari ini. Ini tuh kita dapat kiriman cerita dari teman kita namanya Rimar. Yang mana kejadiannya itu dialami sewaktu dia diangkat menjadi PA atau personal assistant untuk nasabah-nasabah yang duitnya gede-gede banget dibuang. Dimana setelah sekian lama Rimar ini tuh jadi teller regular, dia dipindah cabang tapi naik pangkat juga gengs. Yang mana dia ngurusin nasabah yang saldo tabungannya tuh minimal ngendep 5 M. Iya, kalian kagak salah denger, 5 M coba itu duit. Allahu Akbar gitu ya. Tapi kita memang nggak bisa sebutin istilah di bank tempat Rimar bekerja ini tuh nasabah-nasabah yang kayak begitu tuh apa sebutannya, nanti malah langsung ketahuan. Kita sebutnya ini aja deh, apa? Nasabah Sultan aja udah ya. Jadi di bagian banknya itu tuh memang ada nasabah-nasabah yang tabungannya tadi tuh gede-gede, yang minimalnya ngendep ada sebenarnya dari urutannya tuh 500 juta yang masuknya nasabah Pristimewa. Dan di atasnya nasabah Pristimewa itu ada lagi gengs yang tadi tuh nasabah Sultan, saldonya harus ngendep 5 M. Buat kalian yang saldonya pada minus gitu ya, boro-boro ada 500 juta sama 5 M. Minus begitu. Nah, sudah ada aja yang mendengar cerita kali ini ya. Nah, sebagai anak baru di bagian nasabah Sultan ini, Rimar mempelajari tuh list-list nasabah yang harus dia handle. Karena namanya personal assistant di bagian nasabah Sultan itu, satu PA katanya hanya handle 5 orang maksimal. Dan di cabang tempat si Rimar bekerja, ada nih satu nasabah yang bisa dibilang top tier lah di sana di cabang itu. Tabungannya banyak bener, namanya Pak Wildan. Ya sebagai orang bank, si Rimar nih pastinya tahu lah berapa saldonya si Pak Wildan itu. Ih malu ya kita kalau ditengok saldo kita sama si Rimar ya. Pokoknya Pak Wildan ini tuh terkenal selalu transaksi dalam jumlah besar, yang mana memang dia adalah seorang pengusaha. Nah, kenapa si Rimar yang jatuhnya nih anak baru kok disuruh handle nasabah top tier tuh seperti Pak Wildan? Ini katanya ya, off the record aja ya majikan ya. Karena memang si Pak Wildan ini terkenal agak genit gitu orangnya, dia tuh duda. Emang dari awal request saya maunya PA yang cantik gitu, kagak mau dia udah tua. Ya sebagai nasabah top tier di cabang itu diiyain aja lah sama kepala cabang. Ada kepala cabang di sana waktu itu namanya Bu Sarah, dibilang, "Kamu Rimar ngurusin Pak Wildan ya sekarang." Karena dianggap si Rimar ini nih sebagai anak baru, fresh, memang cantik. Yang padahal dia kan sebenarnya nggak punya pengalaman ya. Dia baru naik jabatan, tapi Bu Sarah bilang, "Udah, kalau bingung-bingung nanti aja tanya ke senior-senior gampang. Yang penting Pak Wildan nih nggak komplain gitu kalau PA-nya jelek. Ya bau-bau duda genit mah kalau begini ya." Tapi kebetulan Rimar akui waktu itu dia sendiri nih agak cukup gatal juga. Emang nyari ya namanya duda-duda kayak modelan Pak Wildan begitu. Jadinya mah gayung bersambut kali istilahnya ya. Nah, menurut pengakuan dosanya si Rimar nih ya, istilah kata, zaman dia waktu masih teller aja kan tahu nih tabungan orang-orang di bank. Nah, kalau ada nasabah yang misalkan tabungannya ada gede dikit gitu, terus tahu nih masih single gitu kelihatannya, kadang suka Rimar coba-coba dideketin. Tapi memang nggak pernah ada yang nyantol juga sih. Yo, agak gatel Rimar nih ya jadi perempuan ya. Makanya pas masuk ke bagian nasabah Sultan itu dia happy. Urutannya bukan ke Pristimewa dulu, tapi langsung loncat ke Sultan tuh. Harusnya kan 500 juta dulu tuh baru yang ke 5 M ya. Bisa begitu, kenapa ya? Lagi-lagi karena beauty privilege. Singkat cerita nih, kalau nasabah-nasabah mau Pristimewa atau nasabah Sultan itu kan kalau mereka ulang tahun pasti dari pihak bank ngasih hadiah, macam ngasih kue atau souvenir gitu kalau katanya si Rimar tuh. Tapi semuanya ini atas nama cabang ya, bukan personal. Kapan ya kita kira-kira dikirimin begituan ya? Biasa kita dikirimin nama bank ketagihan kartu kredit doang yuk. Nah sampai tibalah nih tuh menjelang hari ulang tahunnya dari si Pak Wildan. Sebagai nasabah top tier tuh di cabang tersebut, tentunya ya pasti kan pihak bank nih mau ngasih bingkisan. Waktu itu pihak bank udah nyiapin kue, karangan bunga, sama ada satu box souvenir gitulah. Yang sebelumnya si Rimar konfirmasi dulu tuh ke Pak Wildan kalau mau ngirimin item-item tadi. Ditanyakan, "Bapak ini mau dikirim ke rumah atau ke kantor?" Tumben-tumbennya tuh katanya dibalas sama si Pak Wildan. Biasanya mah kalau di chat apa-apa kagak pada dibales. Dimana si Pak Wildan bilang, "Kebetulan saya lagi ngadain pesta di rumah, jadi udah ke rumah aja sekalian kamu datang deh." Jadi si Rimar malah diundang tuh gengs. Ya sebagai PA dan emang ganjen ya, Rimar mengiyakan kayak, "Baik Pak, besok Rimar akan kirimkan ke rumah ya." Ya sebenarnya untuk seorang PA datang ke rumah nasabah ngirim-ngirim begitu udah biasa. Sebelum-sebelumnya biasanya juga Pak Wildan nih kalau melakukan transaksi itu kalau nggak di rumah, di kantor gengs. Namanya juga top tier kan nggak datang ke bank, beda. Jadi sewaktu Rimar ini minta izin ke kantor untuk mengirim hadiah-hadiah tersebut ke rumahnya Pak Wildan, ya pihak kantor tahu. Nah pas Rimar datang nih, buset dah rumahnya gede banget. Pagarnya aja tinggi begitu, dari luar kagak kelihatan apa-apaan tuh di dalam tuh. Dan udah banyak mobil yang parkir tuh dari tamu-tamunya yang
bukan kaleng-kaleng. Karangan bunga udah berjejer juga tuh di depan jalanan, dari mana gitu. Dan di dalam bener aja nih, lagi sedang diadakannya pesta. Ya udah, Rimar ketemu kan sama Pak Wildan tuh di sana dan ngasih barang-barang dari Bang tadi tuh. Tapi sama Pak Wildan ditaruh gitu aja, nggak dia lihat dibuka boxnya apa gitu, enggak. Ya mungkin udah kebanyakan ya hadiah dari orang-orang juga ya. Dan Rimar langsung diajak ke dalam tuh untuk gabung kumpul sama yang lain. Dia dikasih minum gitu kan, pokoknya banyak di sana om-om seumuran si Pak Wildan, gengs. Lagi-lagi Rimar mengakui hal itu tidak membuat dia risih, karena kan dia memang nyari circle yang begini nih, om-om berduit. Gak tahu karena ke bawah suasana apa gimana. Karena di situ kan si Rimar ikut minum-minum ya. Tahu-tahu dia kayak pusing dan gak inget apa-apa, gengs. Ya sebelumnya Rimar juga udah beberapa kali sering mabok. Yang mana katanya kalau dia masih mabok sebenarnya dia masih bisa inget lah apa yang terjadi gitu. Tapi yang dia alami waktu itu tuh belas nggak inget apa-apa sama sekali. Ya bangun-bangun ternyata dia ada di sebuah kamar dengan keadaan tidak berbusana. Dia nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa di sana. Dan pas dilihat udah jam 4 pagi. Dia celingak-celinguk gitu kan nyari bajunya nggak ada. Dia sendirian di kamar itu. Dengan kepala yang masih agak sedikit pusing, Rimar mencoba mencari lemari baju gitu dan ketemu. Isinya baju laki-laki semua ya. Rimar ngambil ngasal supaya dia pakai baju gitu walaupun kedodoran lah biarin aja. Kepalanya juga bener-bener berat banget gitu kan, pandangannya masih kayak muter dan rasanya kayak pengen muntah. Nah tadi tuh lemari bajunya tuh kayak model pintu kamuflase gitu, gengs, yang kayak zaman sekarang yang garis-garis panel gitu tuh, yang biasanya pas dibuka ada lemari baju, ada kamar mandi gitu loh. Nah makanya pas Rimar merasa pengen muntah, dia nyari tuh pintu kamar mandinya di mana gitu kan. Jadi dia raba semua dinding panel yang ada di sana, didorong-dorong gitu sampai ada yang kebuka tuh. Tanpa pikir panjang, Rimar langsung masuk ke dalam, dikira kamar mandi. Tapi ternyata itu tuh tangga menuju ke ruangan bawah. Jadinya pas masuk, pas melangkah, dia langsung jatuh dari tangga itu. Rasanya katanya sakit banget, tapi seketika itu juga pusingnya kayak langsung bikin sadar. Ya gimana enggak, pas jatuh tuh di hadapannya ada seekor ular besar kayak ular sanca gitu, gengs. Gede banget lah pokoknya. Rimar yang takut ular ngeliat begitu ya kaget lah, gemeteran dia, tapi kakinya terlalu sakit untuk berdiri karena kayak kecengklak. Pas dia mencoba untuk bangun tuh, dia melihat ada satu kelelawar yang gede banget. Kelelawar itu tuh bergantungan di atas plafon, dimana di bawahnya ada ular sanca yang tadi. Dan pas Rimar perhatiin, ternyata ular itu tuh sedang melilit seseorang, yang ternyata orang itu adalah Pak Wildan. Dan tahu-tahu ular itu tuh membuka mulutnya lebar-lebar dan memakan kepalanya Pak Wildan. Tapi di saat itu juga si Rimar terbangun. Jadi ternyata itu cuma mimpi. Namun anehnya, Rimar terbangun di kamar yang sama persis dengan mimpinya tadi. Lah bagaimana? Dan di sampingnya ada si Pak Wildan tuh, yang mana mereka berdua tidak berbusana. Ya Rimar panik kan, karena dia nggak inget apa-apa. Kenapa tahu-tahu dia bisa ada di kamar itu bersama Pak Wildan? Dan kenapa juga mereka tidak pakai baju gitu? Apakah mereka telah berhubungan? Rimar bener-bener nggak inget sama sekali lah pokoknya. Dilihat dari jendela tuh ada sinar matahari tuh samar-samar yang muncul, yang memang pas ngeliat jam udah jam 7 pagi. Rimar masih inget banget hari itu adalah hari Jumat, dimana ya dia harus masuk kantor. Dan bank itu cukup strict ya, untuk jam masuk karyawan harus di jam 8 teng. Buru-buru si Rimar ngambil bajunya yang tergeletak di lantai, sementara si Pak Wildan masih tidur nih. Dia pokoknya bangun dengan layout kamar yang sama persis dari mimpinya tadi. Dan karena kamar itu gede, dia mencoba mencari pintu keluarnya kemana nih. Dia dorong-dorong tuh wall panel yang ada di tembok dan kebuka. Dan lagi-lagi sama persis yang kayak di mimpinya, dimana pintu kamuflase yang kebuka itu ada tangga menuju ke ruang bawah. Ya Rimar terkejut kayak, loh, kok sama kayak di mimpinya gitu. Sebelumnya kan sama sekali dia nggak tahu mengenai denah rumahnya Pak Wildan ya, orang baru pertama kali di situ. Tapi karena pintu itu tuh menuju ke ruangan bawah, yang pastinya itu bukan pintu keluar. Jadinya Rimar nutup pintunya lagi dan mencari pintu lainnya. Akhirnya ketemulah, keluar dia pokoknya dari kamar itu. Dan di luar kamar ternyata keadaannya sangat berantakan. Yang namanya bekas pesta gimana sih, banyak botol, banyak gelas. Tapi terlihat beberapa pekerja tuh emang lagi beres-beresin rumah, dan mereka ini menatap Rimar dengan tatapan yang aneh. Cuma ya, Rimar nggak ada waktu nih buat mikir. Kepalanya tuh masih terasa berat dan pikirannya pokoknya harus buru-buru sampai ke kantor. Ya udah, hari itu dari rumahnya Pak Wildan, Rimar langsung ngantor tuh, kagak mandi. Cuma dandan aja di perjalanan, yang untungnya di tempat dia kerja kan pakai seragam yang itu-itu aja ya, jadi nggak ada orang yang notice, nggak ada yang curiga kalau baju yang dipakai adalah baju yang kemarin gitu loh. Udah pokoknya hari itu tuh berjalan lancar di kantor. Namun Rimar nih nunggu kabar dari Om Wildan, kok dia nggak ngabarin apa-apa ya. Dia juga masih mikir tuh, kayaknya semalam minuman gue dicampur sama sesuatu deh, sampai gue nih bener nggak inget apa-apa, dan bangun-bangun ada di dalam kamarnya Om Wildan. Dan entah kenapa pas bangun pagi itu kakinya juga terasa sakit, gengs. Jadi kayak ada biru-biru memar gitu loh. Namun gimana pun juga Rimar ini kan berpikiran ya, mulai menyusun rencana untuk minta pertanggungjawaban dari si Om Wildan. Orang bangun-bangun dia tidak berbusana, berarti kan dia apa-apain lah. Lumayan nih, bisa buat morotin Om Wildan. Disclaimer aja, memang waktu itu Rimar akui dia agak cukup binal ya. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman ya, karena hal ini akan menjadi penyesalannya Rimar nih seumur hidup. Nah Rimar mikir nih, mau ngechat Om Wildan duluan apa nunggu aja ya. Tapi sampai si Rimar pulang kantor tuh, si Om Wildan nih nggak ngirim pesan apapun. Malamnya pas dia tidur nih, Rimar kebangun karena merasa ada yang kayak gerayangin kakinya. Yang pas dilihat ternyata
ular gede, gengs, lagi ngelilit kakinya. Ya Rimar teriak dan langsung loncat dari kasur. Tapi ternyata posisinya dia sedang ada di kamarnya Om Wildan yang semalam. Rimar cari-cari pintu keluarnya, loh kok nggak ada. Cuma ada satu pintu kamuflase yang kebuka menuju ruangan bawah tanah tuh. Akhirnya Rimar turun ke sana tuh, tapi kosong, nggak ada apa-apaan. Ruangannya juga gelap, remang-remang, karena cuma ada cahaya lilin yang menyala. Rimar manggil-manggil Om Wildan, tapi tiba-tiba kayak ada sesuatu yang bergerak di atas kepalanya. Yang pas Rimar nengok, itu adalah kelelawar besar yang sedang membuka sayapnya dengan mata merah menyala. Rimar teriak dan dia bangun lagi dari tidurnya, yang lagi-lagi ini adalah mimpi kali ya. Mimpi mulu lah si Rimar. Karena sebenarnya si Rimar posisinya ya lagi ada di kamar kosnya sendiri. Dia kayak deg-degan kan, kayak loh kok mimpi lagi, mimpi hal yang kayak kemarin. Dan karena aus tuh, dia lihat air di kamarnya habis, jadi dia keluar kamar mau ke pantry buat ngambil air di dispenser. Kosannya tuh ada dapur bersama gitu. Pas dia buka pintu, ada paket tuh di depan pintu kamarnya. Loh, kapan Abang Kurin yang ngirim? Rimar tadi tuh tidur sekitar jam 10. Berarti malam amat sih Abang Kurin yang ngirim. Yang biasanya kalau ada paket-paket itu di drop di satpam depan, dan nanti ada orang yang suka bersih-bersihin kosan gitu, ada namanya Mas Budi gitu, biasa narokin ke depan pintu anak-anak kos. Ya kos-kosannya si Rimar emang bagus, katanya masa sebulan 3,5 juta mahal ya. Ya anyway, ngomongin kosan kita. Pas Rimar buka tuh isi paketnya, ternyata dompet mahal gengs brand LP. Lah, siapa yang ngasih ini nih? Pas dilihat kartunya tulisannya, terima kasih ya untuk semalam. Jelah, dari Om Wildan. Ya siapa lagi abisnya kan semalam kemarin Rimar cuma berdua sama Om Wildan. Saat itu juga si Rimar ngechat tuh ke Om Wildan kayak, Om thank you ya kirimannya, aku suka. Ya emang murah banget nih si Rimar nih. Tapi sama si Om Wildan cuma di-read doang gitu, centang biru 2 gitu kan, dan terlihat online, namun gak dibales. By the way, tapi kan kita tadi udah cerita ya kalau Om Wildan itu emang gak pernah balas-balasan chat. Misalkan si Rimar nawarin promo-promo bank segala macam, gak akan dibales. Baru terakhir aja kan yang kemarin si Rimar itu nawarin mau ngasih gift diantar ke kantor apa ke rumah, dibalas, disuruh nganterin langsung ke rumah. Tapi ya udah nih, karena si Rimar udah dapat dompet mahal begitu kan, dompet LP, kagak pernah dia punya dompet mahal begitu. Seneng banget. Dan besoknya pas ke kantor, ada kiriman lagi buket bunga. Tapi nggak ada nama pengirimnya, cuma ya Rimar tahu ini sih dari Om Wildan. Ya habis siapa lagi orang yang lagi deket sama si Rimar, nggak ada selain si Om Wildan. Asik deh emangnya kalau punya pasangan orang kaya. Sampai kurang lebih sebulan berlalu, dimana si Rimar ini jadi sering dapat kiriman barang-barang dah tiap minggunya, macam kayak ada aja gitu datang ke meja kantornya tuh. Tapi selain itu dia juga masih sering nih mimpi hal yang sama, dimana dia terbangun di kamarnya Om Wildan dan menuju ke ruangan bawah tuh. Habis itu ngeliat ular sama kelelawar besar. Jadi antara seneng karena dapat barang-barang sama ketakutan karena mimpi buruk yang terus-terusan itu tuh nyampur. Akhirnya si Rimar ini cerita ke teman kosannya kalau belakangan dia kan bilang nih suka mimpi buruk yang berulang gitu sejak kejadian malam dia tidur di rumahnya Om Wildan. Temennya ini bilang kayak, ih hati-hati, jangan-jangan nasabah lu tuh ada aneh-anehnya tuh sama mistis-mistisan. Lu dikasih barang-barang tuh jangan-jangan dari duit pesugihan lu mau dijadiin tumbal. Tapi ngomongnya mah bercanda doang. Soalnya teman kosannya kayak iri aja nih ngeliat si Rimar dikasih barang-barang begitu. Cuma entah kenapa si Rimar memang jadi kepikiran sama omongan temannya itu. Karena memang mimpinya nih aneh. Dan ruangan bawah itu kan beneran ada. Kalau dipikir-pikir ya gimana ceritanya di awal Rimar bisa mimpi tentang denah kamarnya Om Wildan, padahal dia sendiri nggak pernah ke situ waktu itu. Jadi merinding tuh si Rimar tuh. Sampai pertengahan bulan nih, tanggal tua kan, uangnya Rimar habis, yang namanya juga tanggal tua gitu. Sementara teman-temannya pada ngajakin buat kongko dugem, teman-teman di luar karyawan bank ya. Rimar kepikiran lah buat minta uang nih, kayaknya bisa nih ke Om Wildan nih. Dia chat tuh kayak, Om kapan kita ketemuan, aku kangen nih, makan yuk Om, aku lagi pengen makan enak. Tapi seperti biasa kagak dibales sama si Om Wildan. Sampai Rimarnya kayak ngebatin, ih susah banget sih udah 1 dideketin. Dan pas lagi istirahat siang tuh mau beli makanan, Rimar nih mau tarik tunai di ATM kan. Pas dilihat loh kok saldonya ada 10.500.000. Padahal terakhir tinggal 500.000 tuh lah. Siapa yang transfer? Dia cek kutasi deh, ternyata ya si Om Wildan. Seneng lagi dong. Langsung malamnya tuh party dia sama teman-temannya. Lagi-lagi asik dugem kan tuh di tengah keramaian. Rimar kaget tuh karena melihat ada sosok kelelawar besar tuh di atas bola disco masa gengs. Sampai Rimar maksudnya kan deg-degan itu. Beneran yang dilihat tuh halu apa gara-gara mabuk. Habis pandangannya udah kayak berbayang gitu, tangannya gemeteran. Dan teman-temannya pada nanyain kayak kenapa? Tahu-tahu Rimar pingsan. Pas sadar udah ada di rumah sakit. Soalnya teman-temannya panik ya, Rimar tahu-tahu pingsan begitu dan dipegang tuh badannya udah dingin semua. Yang ternyata kalau kata dokter, Rimar sedang berbadan 2. Siksa shock lah itu semua orang. Dan Rimar tahu betul kalau ayah dari bayinya itu adalah ya si Om Wildan, siapa lagi. Malam itu juga Rimar langsung kontak Om Wildan tuh.
Tapi biasa, chat nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Jadi abis dari rumah sakit, Rimar langsung minta temennya untuk diantarin ke rumahnya Om Wildan. Ya udah nih, abis udah dibolehin sama dokter untuk pulang, cuma diwanti-wanti jangan minum alkohol, jangan ngerokok dan sebagainya. Rimar diantar tuh ke rumahnya Om Wildan. Dan ketemu di sana gengs mereka. Ya Rimar langsung bilang kan, atau di chat juga sebenarnya tadi udah bilang gitu, cuma di read doang, makanya sampai disamperin ke rumah sama si Rimar. Namun di situ si Om Wildan bener-bener terlihat santai banget. Dia bilang kayak, udah kamu tenang aja, saya akan tanggung jawab kok. Asalkan kamu nggak gugurin bayi itu ya. Katanya begitu. Ini we listen and we don't judge lagi ya. Walaupun agak susah kita kalau kagak ngejudge komen-komen mau julid-julid ke Rimar ya. Karena semenjak tadi di rumah sakit, terus dalam perjalanan ke rumahnya Om Wildan, Rimar nih mikir pasti nanti disuruh gugurin. Karena kan tadi di chat aja nggak dibalas tuh pada udah bilang. Dan kalaupun sampai disuruh begitu, Rimar sebenarnya siap-siap aja. Mumpung kandungannya masih baru, pikiran dia tuh sampai begitu tuh. Dan temennya pun bilang kayak, udah nanti kamu minta uang kompensasi yang besar aja kalau emang sampai disuruh gugurin begitu. Astagfirullahaladzim ya. Tapi nyatanya malah si Om Wildan nyuruh Rimar ini untuk mempertahankan bayinya. Ya tapi kan Rimar bingung ya, maksudnya ini kalau harus mempertahankan bayinya, dia akan dinikahin apa enggak? Pak Wildan sih cuma bilang kalau dia akan menyuplai segala kebutuhannya Rimar nih selama hamil, termasuk nyediain supir sama tempat tinggal. Jadi si Rimar disuruh tinggal di situ di rumahnya Om Wildan. Ya Rimar bingung ya awalnya harus bagaimana. Tapi kan karena keadaannya dia memang lagi hamil dan itu anaknya si Pak Wildan dan Pak Wildan juga mau tanggung jawab, ya udah sama Rimar diterima walaupun kayak ini serba sasa-sasa gitu yang nggak bisa mikir. Namun yang membuat Rimar merasa aneh, di rumah itu si Rimar disediain kamar tamu, jadi memang tidak sekamar sama Pak Wildan. Ya maksudnya kalau misalkan Pak Wildan ini ada niatan untuk menikahi Rimar menjadikan istri, harusnya kan sekamar ya. Walaupun belum nikah jatuhnya memang ya, cuma kan ini lagi hamil anaknya dia. Namun bener aja nih tiap hari kalau ke kantor si Rimar selalu diantar jemput dengan mobil Alphard yang sama supir si Pak Wildan tuh, yang membuat orang-orang kantor bertanya-tanya kayak, lah kenapa tahu-tahu lu kayak nyonya gitu kan diantar supir sama mobil bagus. Tapi Rimar sih enggak cerita, dia cuma bilang ini dapat fasilitas dari pacar gua. Ya Rimar memang nggak mau bilang ya kalau yang dimaksud itu adalah Pak Wildan, karena takutnya ntar dia kena teguran kalau misalkan pacaran sama nasabah pasti jadi omongan. Ya tidak ada peraturan tertulis sih, tapi kan pasti jadi gosip. Untungnya saat itu kan perutnya Rimar memang masih belum kelihatan lah, awal-awal hamil gitu kan masih rata. Namun dia udah kepikiran nih gimana nanti kalau orang kantor sampai tahu ya dia ini hamil tapi belum nikah. Habisnya kan Pak Wildan nggak tahu ya kapan mau nikahin dia. Sampai kurang lebih sebulan si Rimar tinggal di sana tuh nggak ada sesuatu yang aneh. Tapi dia pun jarang ketemu sama Pak Wildan karena sibuk banget itu orang sering keluar kota, namanya juga pebisnis. Yang sebenarnya si Rimar sendiri menikmati sih dia tinggal di sana, merasa jadi nyonya rumah. Semua ART di sana juga hormat, menganggapnya emang beneran kayak nyonya rumah udah, bukan kayak tamu biasa. Sampai akhirnya ada satu waktu ketika Pak Wildan ini lagi di rumah dan mereka makan bareng tuh. Nah Rimar disuruh resign tuh dari pekerjaannya sama si Pak Wildan. Yang mana pembicaraan itu akhirnya digunakan sama Rimar dengan menanyakan kapan Pak Wildan akan menikahi dia. Karena misalkan kalau Rimar resign nih tapi nggak dinikahin atau ntar tau-tau dicampakan gitu kan ya, berarti Rimar nggak punya kerjaan, udah disuruh resign. Apalagi kan posisinya sebagai PA di bank itu baru aja diangkat. Nah, Pak Wildan ini jawab kalau katanya abis kamu melahirkan dia akan menikahinya. Ya udah, karena udah mendapatkan statement seperti itu, Rimar benar-benar merasa di atas angin. Impiannya untuk mendapatkan laki-laki yang kaya terwujud, berarti ini beneran ya bisa jadi nyonya rumah yang ini jatuhnya kakap nih laki-lakinya nih. Namun ya itu, sebenarnya Rimar bingung posisinya di rumah itu tuh kalau ada Pak Wildan nggak seperti pasangan juga. Tapi lebih kayak tamu yang diperlakukan spesial aja. Abis ya kira si Rimar, Om Wildan ini kan macam kayak duda-duda genit dikiranya awalnya tuh. Tapi kok sekarang kayak beda banget. Dari cara ngomong sama perlakuannya tuh kayak ada batas gitu loh, gengs. Macam nasabah sama personal asisten rasanya. Namun ya, Rimar hanya berpikir semuanya mungkin butuh adaptasi. Ya udah ikutin aja deh perintahnya dari Pak Wildan untuk dia mengajukan resign. Yang awalnya dari kantor atau dari bank tuh nggak ngebolehin. Karena kok mendadak banget kan. Butuh waktu buat cari pengganti dong. Tapi Rimar bilang kalau dia hamil sama pacarnya dan kandungannya lemah. Jadinya sama dokter disuruh istirahat. Ya karena pakai alasan kehamilan, mau nggak mau pihak kantor tuh meng-ACC surat pengunduran dirinya si Rimar. Ya udah alhasil setelah resign nih, si Rimar di rumah doang ya, dia ngapain kayak berkebun, leye-leye gitu, gengs. Dia juga belum ngabarin orang tuanya di desa tuh karena menunggu kepastian sampai dinikahin dulu nih sama Pak Wildan. Kalau ngabarin udah hamil tapi belum nikah, bisa-bisa jantungan tuh orang tuanya di kampung. Nah, sampai ada satu waktu, orang kantor bank tempat Rimar bekerja tuh dateng. Yang mana itu adalah PA penggantinya si Rimar, ada namanya Mbak Debbie. Yang pas Rimar masih kerja, sebenarnya Mbak Debbie udah ada di situ, udah senior. Dan karena si Rimar resignnya dadakan, ternyata yang gantiin si Rimar tuh ya si Mbak Debbie ini. Si Mbak Debbie ke rumah Pak Wildan saat itu tuh memang mau ngirim dokumen. Ya sebelumnya kan tadi kita udah jelasin ya, si Pak Wildan nih sebagai nasabah Sultan, kalau misalkan punya transaksi besar, dia nggak
datang ke bank, gengs. Melainkan pihak banknya kayak PA-nya ini, makanya punya PA ya, langsung datang ke rumah atau ke kantornya yang ngurusin. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan sama Pak Wildan tuh langsung dikirim sama PA-nya untuk ke rumah. Habis sudah ngomong sama Pak Wildan segala macam ya, tentunya Mbak Debbie nggak sengaja ketemu sama Rimar kan di situ. Dimana kondisinya si Rimar perutnya udah mulai besar tuh. Yang Mbak Debbie kaget kayak, loh Rimar kamu di sini? Di situ mau nggak mau Rimar cerita lah karena kan udah kepergok anyway. Yang jelas pokoknya Mbak Debbie kaget banget pada saat itu. Dan situasinya juga menjadi awkward ya karena masih ada Pak Wildan tuh. Mungkin Mbak Debbie juga kayak masih takut-takutan sungkan. Ya udah pokoknya di situ Mbak Debbie kan tujuannya ketemu sama Pak Wildan, habis sudah selesai dia balik. Tapi malamnya si Mbak Debbie ngechat ke Rimar kayak nanyain keadaannya Rimar. Kamu baik-baik aja kan? Macam kayak make sure gitu loh, gengs. Ya Rimar bilang baik-baik aja Mbak, kenapa emangnya? Mbak Debbie nanya-nanya lagi tuh. Gimana awalnya ceritanya kamu bisa sama Pak Wildan sampai hamil? Awalnya Rimar bingung nih kayak, loh kok personal banget pertanyaannya? Soalnya hubungan antara Rimar sama Mbak Debbie itu juga nggak deket. Di kantor sebatas rekan kerja doang gitu loh, nggak sedeket itu juga. Apalagi kan Rimar anak baru ya, baru beberapa bulan di cabang nasabah Sultan. Jadinya sama Rimar nggak dibalas itu cacatannya. Karena dia merasa si Mbak Debbie ini kayak kepo aja kali, ntar malah jadi bahan gosipan di kantor. Tapi besok-besoknya si Mbak Debbie ini jadi suka intens nanyain terus kabarnya si Rimar. Ya cuma kayak sebatas, gimana hari ini kamu sehat? Jangan lupa minum vitamin ya, kalau ada apa-apa kabarin ya. Macam tiba-tiba cara begitu kan aneh gitu ya, mencurigakan. Kenapa lu? Rimar nih nebaknya nih kalau Mbak Debbie ini macam kayak deket-deketin dia karena tahu si Rimar ternyata sama Pak Wildan nih sekarang yang kaya raya. Macam temen yang tahu kita lagi banyak duit, tahu-tahu ngehubungin begitu loh. Jadinya sama si Rimar kadang dibalas, kadang enggak juga. Kalaupun dibalas juga seperlunya aja kayak, iya aku baik kok Mbak, thank you, udah gitu doang. Sampai kehamilannya 5 bulan nih, Rimar merasa Mbak Debbie ini annoying banget karena bener-bener hampir tiap hari ngechat begitu. Yang lama-lama akhirnya sama Rimar nggak dibalas lagi tuh cacatannya. Si Rimar tuh nganggapnya kayak berisik ngechat mulu. Tahu-tahu si Mbak Debbie datang dong ke rumah sama kepala cabang si Bu Sarah. Mereka datang memang sewaktu Pak Wildan lagi keluar kota. Rimar kan kaget ya, kayak maksudnya ngapain datang tahu-tahu si Mbak Debbie bawa-bawa Bu Sarah? Dan tujuan mereka ternyata memang mau nemuin Rimar katanya, bukan mau ketemu sama Pak Wildan. Ya dengan setengah hati si Rimar menjamu mereka. Awalnya mereka basa-basi lah nanyain kabar segala macam gitu, yang Rimar tahu nih ujung-ujungnya mau kemana, kayak mau nawarin produk-produk perbankan kali ya, macam deposito, tabungan pensiun segala macam, karena tahu si Rimar sekarang udah jadi pasangan orang kaya. Namun ternyata mereka di situ bilang yang awalnya ragu-ragu mereka berdua tuh antara Bu Sarah sama Mbak Debbie kayak lihat-lihatan kayak awkward, sampai akhirnya Bu Sarah nih yang bilang, maaf ya, ini bukannya kami lancang, namun sepertinya ada yang harus kami kasih tahu tentang Pak Wildan. Jadi mereka tuh cerita kalau banyak rumor tentang Pak Wildan nih sebetulnya. Ya mereka akhirnya bilang hal ini karena mereka kaget ternyata Rimar dekat sama Pak Wildan dengan alasan resign karena hamil, ternyata hamilnya sama Pak Wildan. Masalahnya sebelumnya Pak Wildan ini sudah pernah menikah 3 kali, gengs. Dan mantan istrinya tiga-tiganya meninggal saat hamil usia 6 bulan. Pihak bank tuh tahu karena Pak Wildan ini kan nasabah Sultan ya udah lama memang, dan sewaktu istrinya tuh pada meninggal, ya pihak bank ini ngirimin karangan bunga papan. Kalau sekali 2 kali ya mungkin kebetulan. Tapi kalau sampai 3 kali menikah dan tiga-tiganya meninggal tepat sewaktu hamil ke 6 bulan, sepertinya mah itu ada yang aneh. Jadi istri-istrinya tuh belum sempat lahiran, gengs. Makanya Pak Wildan ini jadi selalu kayak tampak duda yang menarik gitu di mata cewek-cewek. Nggak punya istri dan nggak punya anak. Duitnya berarti kan kenceng, apalagi emang orang kaya. Jujur tapi Rimar sama sekali nggak tahu tentang hal ini nih. Dia taunya ya Pak Wildan duda, tapi dikiranya kayak 1 kali menikah aja dan istrinya memang meninggal. Entah kenapa Rimar juga merasa kok kayak, gue bodoh ya nggak nyari tahu dulu apa-apanya gitu. Matanya kayak ketutup aja sama kekayaan yang dimiliki sama Pak Wildan, udah kayak silau aja udah. Ya cuma Rimar juga nggak tahu ya harus menanggapi omongan Bu Sarah sama Mbak Debbie ini kayak gimana. Pokoknya mereka berdua ini cuma berpesan kepada Rimar untuk hati-hati aja. Dan pokoknya Rimar ini berhak tahu atas berita ini karena pihak bank sendiri kan memang saksinya 3 kali ngirimin karangan bunga papan itu kepada istri-istrinya Pak Wildan yang meninggal. Ya sebagai bank sebenarnya pihak bank ini nggak ada urusan mengenai keadaan itu ya, karena nggak ada kasus klaim asuransi atau apapun, nggak ada. Jadi Pak Wildan tetap dilayani sebagai nasabah Sultan sebagaimana mestinya. Namun si Mbak Debbie yang kaget tuh, ternyata si Rimar resign perkara katanya hamil, hamilnya dengan Pak Wildan. Makanya melaporkan kepada Bu Sarah karena kecurigaan mereka tentang rumor-rumor isinya Pak Wildan yang kemarin-kemarin tuh meninggal secara misterius. 3 loh. Gimana pun juga Rimar ini kan pernah menjadi karyawannya mereka. Apalagi Bu Sarah sendiri yang memang menempatkan Rimar sebagai PA-nya Pak Wildan. Jadi dia merasa punya tanggung jawab untuk menceritakan hal ini gitu loh. Ya udah, tapi yang bisa mereka berdua lakukan hanya menceritakan hal itu aja. Habis itu mereka pulang dan bilang kalau ada apa-apa
ngomong ya Rimar ya. Rimar yang masih kayak bingung iya aja gitu. Tapi ya lagi-lagi dia kepikiran. Tiba-tiba dia ingat sama mimpi yang dulu pernah dia alami tuh di rumah itu. Tepatnya di kamarnya Pak Wildan kan yang ada ruangan bawah itu. Namun memang semenjak hamil dan tinggal di rumah Pak Wildan, Rimar udah nggak pernah mimpi itu lagi. Jadinya dia lupa. Entah kenapa di malam itu hatinya tergerak nih untuk ngecek apakah benar ada ruangan rahasia seperti yang dimimpinya dulu. Ada rahasia yang ditutup-tutupi sama si Pak Wildan. Mumpung Pak Wildan yang nggak ada, Rimar memutuskan untuk pergi ke kamarnya Pak Wildan yang ternyata dikunci. Rimar minta kuncinya ke asisten rumah tangga tuh yang memang ada di sana. Pokoknya ada yang paling lama tuh namanya Mbok Darmin. Mbok Darmin di situ sempat ragu-ragu kayak mau ngapain non. Rimar bilang mau ngambil berkas disuruh sama Pak Wildan. Akhirnya dibukain tuh pintunya sama Mbok Darmin, tapi ditungguin. Ya Rimar bingung kan, gimana caranya supaya Mbak Darmin tuh nggak berdiri aja di depan pintu nungguin dia. Rimar minta tolong lah untuk dibuatkan susu hangat ya. Ya udah Mbok Darmin ke dapur. Nah di kesempatan itu Rimar langsung ngecek tuh pintu kamuflase yang emang udah sempat dia dorong juga kan pertama kali yang ada di situ tuh pagi-pagi bangun. Beneran itu pintu kebuka menuju ke ruangan bawah. Jadi ada tangga gitu, gengs. Rimar turun tuh pakai senter dari HP. Dan di sana ada ruangan tapi kosong, nggak ada apa-apaan. Baru-baru cuman kayak kotak gelap, mungkin ukurannya 3x3 kali ya. Nggak ada lampunya, udah kosong. Namun Rimar merasa cukup aneh, kenapa ada ruangan kosong begini lah buat apaan? Namun karena di situ nggak ada apa-apa ya, udah nggak bisa nemuin apa-apa, cuman tembok kosong, lantai kosong gitu. Akhirnya Rimar balik lagi ke atas tuh, yang ternyata di atas udah ada Mbok Darmin bawain susu gitu. Jadi Rimar kepergok tuh baru keluar dari ruangan itu. Ya Rimar awkward kan, tapi dia langsung nanya kayak, di dalam ruangan apa Mbok? Tapi si Mbok Darmin diam aja dan bilang, aduh saya nggak tahu non, gitu doang. Ya udah Rimar keluar nih karena udah kepergok dan dia ngelihat si Mbok Darmin ngunci pintu kamarnya Om Wildan lagi. Rimar ngabisin susu yang udah dibawa sama Mbok Darmin tuh dan balik ke kamar untuk tidur. Udah nih si Rimar tidur kan, pas bangun tahu-tahu kondisinya dia sudah terikat di kasur. Rimar kaget loh. Kok tau dia diikat, kenapa gitu loh? Dan kapan juga diikatnya? Kok dia nggak nyadar sama sekali? Tapi badannya rasanya kayak lemes banget sampai dia tuh nggak bisa berontak. Gak lama Mbok Darmin masuk ke kamar dan bawain makanan. Ada bubur sama segelas susu. Nah ngeliat susu yang dibawa sama Mbok Darmin, si Rimar jadi ingat semalam abis dia minum susu tuh emang rasanya kayak ngantuk banget dan belas langsung ketiduran. Mbok Darmin bilang kalau semua ini Pak Wildan yang nyuruh. Nanti non Rimar akan dilepas kalau Pak Wildan udah pulang ya 3 hari lagi. Sementara itu saya yang akan ngurusin non Rimar. Ya Rimar ketakutan lah. Ngapain sampai diikat-ikat? Tapi ya itu badannya lemas banget sampai mau ngomong aja gitu, mau marah-marah soalnya lemas. Namun untungnya ini nggak begitu banyak drama sih gengs. Pas kita baca juga rasanya ikut lega gitu. Karena hari itu juga si Mbak Debbie datang lagi. Karena ternyata semalam tuh abis keluar dari kamar itu terus minum susu, si Rimar sempat ngechat Mbak Debbie dengan bilang kalau dia nemuin ruang rahasia yang aneh di dalam kamarnya Pak Wildan. Jadi sempat curhat. Mbak Debbie bilang coba tanya ART di sana aja mumpung Pak Wildan nggak ada. Ya Rimar bilang lagi dia udah nanya ke Mbok Darmin yang udah lama kerja di sini tapi dibilang nggak tahu. Udah gitu doang. Abis itu si Rimar ngerasa ngantuk dan tidur kan. Nah cerita kalau dari POV-nya Mbak Debbie, pagi itu waktu dia datang orang rumah tuh pada bilang Rimar sakit nggak bisa ditemuin. Di telepon handphonenya Rimar mati nggak bisa dihubungin. Ya udah balik lagi si Mbak Debbie kerja kan. Tapi ya Rimar nggak tahu kalau pagi itu si Mbak Debbie ini sempat datang maksudnya. Nah di sisi lain pokoknya si Mbak Debbie sama Bu Sarah khawatir kok ini Rimar tahu-tahu nggak bisa dikontak setelah terakhir kali tuh Cacatan bilang katanya ada ruangan aneh di kamarnya Pak Wildan. Sampai 2 hari masalahnya si Rimar nih nggak bisa dikontak. Jadi inisiatif lah mereka lapor ke polisi dengan bilang karyawannya diculik. Itu mereka emang katanya nekat aja lapor begitu padahal belum ada bukti ya. Akhirnya polisi nanggapi laporannya masuknya lebih ke pencarian orang hilang karena memang sudah 2 kali 24 jam. Apalagi posisinya kan katanya Rimar lagi hamil. Dihubungin juga nggak bisa, terakhir kali sih ada di rumahnya Pak Wildan. Jadi pihak bank pokoknya ngelapornya si Rimar ini tuh masih karyawan mereka tuh, makanya ada kewajiban untuk lapor, dibuatnya begitu. Ya udah polisi datengin rumahnya Pak Wildan kan, tapi sama ART di sana dibilang Rimar nggak ada di rumah. Nah Mbak Debbie nggak percaya. Akhirnya karena memang mereka sudah membuat laporan surat penggeledahan ya, masuk mereka tuh, karena posisinya Rimar saat itu kan belum menjadi istri sahnya Pak Wildan ya, jadi bisa dikasusin juga kumpul kebo segala macam. Dan bener aja ya udah ditemuin si Rimar lagi diikat di kamar. Alhamdulillah banget itu makanya kita bilang. Ya Rimar dibebasin dan dibawa ke rumah sakit karena kondisinya lemes. Dia yang lagi hamil ya takut kenapa-napa. Dan bener aja ternyata ditemukan adanya kandungan obat tidur yang dikonsumsi sama si Rimar. Padahal Rimarnya sendiri kan nggak pernah makan obat tidur begituan. Jadi ternyata makanan sama minumannya memang sudah dicampur geng sama Mbok Darmin. Dari situ Rimar diamankan nih sebagai saksi, dilindungi juga. Yang ujung-ujungnya ART-nya Pak Wildan tuh termasuk Mbok Darmin yang dikasusin, mereka ditangkap karena membahayakan orang ibu hamil. Tapi Pak Wildannya sendiri kan lagi nggak di rumah ya, jadi alibinya kuat. Jadi macam cuci tangan gengs. Karena memang melakukannya itu para ART-nya. Nah mungkin udah dibayar apa gimana ya nggak tahu ya. Soalnya mereka memang seperti nge-backup Pak Wildan nih. Mbok Darmin aja kan bilangnya ke Rimar itu katanya dia disuruh sama Pak Wildan. Ya udah semenjak kejadian itu si Rimar nih balik ke kampung untuk dirawat sama orang tuanya. Ya pokoknya panjang lah katanya kalau mau diceritain tuh orang tuanya juga nggak serta-merta langsung nerima gitu aja ya. Ya ada tuh
katanya ceritanya si Rimar sampai dipukulin sama bapaknya karena bikin malu nama keluarga ya, hamil di luar nikah. Sampai suka cerita pas lahiran. Waktu itu Rimar nih pakai bidan desa ke rumah tuh datang. Di saat kontraksi tuh pas lagi mau ngeluarin bayinya, dia melihat ada sosok kelelawar besar yang membentangkan sayapnya di belakang si bidan. Matanya merah dan serem banget soalnya gede, gengs. Rasa kaget, ketakutan, dan kesakitan itu bercampur jadi satu. Sampai akhirnya Rimar pingsan setelah bayinya keluar. Untungnya pingsannya nggak lama. Kalau kata si bidan tuh, pas dibangunin si Rimar bangun lagi. Ya dianya selamat, bayinya juga selamat. Dan sosok kelelawar itu juga udah nggak ada. Rimar akhirnya ceritakan ke semuanya tuh, termasuk ke orang tuanya sama keluarga di kampung. Yang kalau kata orang-orang di sana nih, sepertinya Pak Wildan itu melakukan pesugihan codot ngising. Ya memang biasanya jinnya itu berupa kelelawar besar yang tujuannya untuk mematikan saingan bisnis dan membuat usaha menjadi makmur. Tapi ya, makanan dari codot ngising itu adalah ibu hamil, gengs. Takut nggak tuh? Yang setelah bayinya lahir, Rimar sebenarnya masih sempat nih mau minta pertanggungjawaban ke Pak Wildan. Karena gimana pun juga kan itu anaknya Pak Wildan. Mana dia belum dinikahin, jadi nggak bisa nuntut secara hukum ya. Tapi Rimar dapat kabar dari Mbak Debbie kalau Pak Wildan katanya meninggal. Dan keluarganya tuh lagi ribut tuh ngurusin ngeklaim uang warisan tuh. Jadi pada rebutan harta warisan tuh di bank. Di situ Rimar kaget nggak percaya. Yang kata orang-orang sih sepertinya Pak Wildan meninggal karena dia gagal mengorbankan Rimar tuh yang lagi hamil mungkin ya. Ya lagi-lagi karena si Rimar ini nggak ada status hukum, dia kan belum dinikahin. Jadi anaknya juga nggak terdaftar sebagai pewaris dari Pak Wildan. Alhasil dia nggak bisa nuntut apa-apa dari hartanya Pak Wildan sama sekali yang udah nggak ada tuh. Bener-bener nggak kebagian apapun. Awalnya dia merasa bodoh dan merasa marah nih jujur. Namun setelahnya dia malah merasa bersyukur, gengs. Karena apa? Pas anaknya udah umur 7 bulan tuh, lagi-lagi Rimar dapat kabar dari Mbak Debbie. Jadi mereka berdua memang deket ya setelah kejadian itu. Mbak Debbie ini bilang, kalau keluarga besarnya Pak Wildan tuh yang kemarin pada ribut tuh rebutan ngeklaim harta warisan, semuanya meninggal karena kecelakaan coba. Jadi lagi rombongan liburan, gengs, kecelakaan. Ya makanya itu nggak tahu kebetulan atau gimana ya. Tapi jadi banyak orang yang ngomongin jangan-jangan semua itu karena mereka ini pakai uang pesugihannya Pak Wildan tapi nggak nerusin, nggak ngasih makan atau nggak ngasih tumbal ke codot ngising, gengs. Ih, takut ih. So gengs, itu teman cerita hari ini dari Rimar yang sekarang anaknya katanya udah berusia 8 tahun. Jadi memang ini kejadiannya sudah cukup lama ya, udah 8 tahun yang lalu. Semakin dewasa nih Rimar sadar kalau yang dilakukannya itu apa ya, bodoh dan salah. Jadi teman-teman semua nih, terutama para perempuan, katanya Rimar jangan terlalu silau dengan harta laki-laki sampai menurunkan harga diri. Yang ujung-ujungnya kalau ada apa-apa yang dirugikan tuh pihak perempuan. Jadi pinter-pinter jaga diri, katanya begitu. Ya terima kasih makanya Rimar untuk ceritanya ya. Setiap orang pastinya pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan kekhilafan. Yang penting saat kita dikasih waktu untuk bertobat ya, tobat lu. Jangan malah makin liar lu majikan, yuk. Ya, mohon maaf ya majikan ya. Terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, klik tombol like-nya juga, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Kalau mau kirim-kirim cerita, boleh ke email di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kau